Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu lafaz zikir yang hanya terdiri dari 3 huruf saja, yang barang siapa membaca zikir ini dengan penuh keyakinan dan penuh kehusyuan di waktu selesai melaksanakan sholat tahajud, dan tentunya dengan bilangan yang ditentukan, niscaya semua hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun keinginan yang tersirat di dalam hatinya, maka insya Allah pasti Allah akan mengabulkannya. Sungguh beruntung bagi siapa saja yang bisa mengamalkan zikir ini di setiap malam setelah selesai melaksanakan sholat tahajud, walaupun sholat tahajudnya hanya dilaksanakan 2 rakaat saja. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunat tahajud merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunat tahajud ini bagi Rasul adalah hukumnya wajib, tetapi bagi kita umatnya hukumnya adalah sunnah, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sholat malam, yakni sholat tahajud, dan sholat malam itu diwajibkan atas beliau, sedangkan atas umatnya tidak. Dan di dalam riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang wajib atasku dan sunnah bagimu sekalian. Yang pertama, sholat witir. Yang kedua, bersiwak. Dan yang ketiga, sholat malam, yakni sholat sunat tahajud. Dan sungguh luar biasa sholat sunat tahajud ini, dengan banyak keistimewaan yang akan Allah berikan kepada si pelaku tahajud, yang meliputi urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat malam, yakni sholat sunnat tahajud, walau hanya 2 rakaat, dengan adanya istiqomah dan dilakukan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 9 perkara, atau memberi untuknya 9 keistimewaan. 5 perkara atau 5 keistimewaan yang akan Allah berikan di dunia, sedangkan 4 perkara Allah siapkan untuknya di akhirat. Dan 5 perkara yang akan Allah berikan di dunia adalah: yang pertama, Allah akan memeliharanya dari berbagai bencana atau mara bahaya, segala sesuatu yang tidak diinginkannya, baik itu penyakit dan hal-hal lainnya. Niscaya ahli tahajud selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan nampak jelas tanda ketaatan di wajahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meletakkan nur ataupun cahaya pada wajah ahli tahajud yang istiqomah, walaupun dia hanya sholat sunat tahajud 2 rakaat, tetapi dia melaksanakannya dengan rutin, sehingga ahli tahajud dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, ia akan selalu disukai, dicintai, dan akan selalu disayangi oleh makhluk-makhluk Allah. Yang ketiga, ahli tahajud akan senantiasa dicintai oleh hati hamba-hamba Allah yang soleh-soleha, dan tentunya oleh semua manusia dan semua makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang soleh maupun semua manusia, yaitu rasa cinta kepada ahli tahajud, sehingga ahli tahajud akan senantiasa dicintai, disayangi, dan dihormati oleh seluruh makhluk Allah. Yang keempat, lidahnya akan senantiasa berbicara dengan penuh hikmah. Allah akan menjaga lidahnya, sehingga yang keluar dari lisannya adalah tutur kata yang baik dan penuh hikmah. Kemudian yang kelima, Allah akan menjadikan dia orang yang bijak. Allah memberi pemahaman kepadanya. Allah memberikan pemahaman ilmu kepadanya, sehingga gerak langkahnya akan senantiasa dipandu dengan ilmu. Sedangkan yang 4 perkara yang akan Allah berikan di akhirat adalah: yang pertama, ahli tahajud akan dihimpun dari kuburnya di dalam keadaan putih wajahnya. Wajahnya akan berseri-seri, penuh dengan cahaya, yang menjadi salah satu tanda ahli surga. Dan ketika hari pembangkitan, wajah si ahli tahajud ini akan penuh dengan cahaya. Lalu yang kedua,
dimudahkan baginya hisab, diringankan hisabnya pada yaumul mizan atau hari pertimbangan amal. Lalu yang ketiga, akan melewati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian yang keempat, ahli tahajud akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Dan ketahuilah, barang siapa pada hari kiamat yang diberikan buku catatan amalnya pada tangan kanannya, niscaya dia akan menjadi salah satu penghuni surga bersama para rasul-rasul, para anbiya, para ulama-ulama, dan orang-orang soleh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan lafaz zikir yang sangatlah mustajab, yang hanya terdiri dari 3 huruf saja yang dapat kita amalkan setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Amalan ini terdapat di dalam kitab Ushulul Hikmah pada halaman 239 pada bab Sarozal Zatul Kubro. Mushonif menyebutkan ada salah satu lafaz zikir ataupun wiridan ataupun amalan yang sangat agung, yaitu zikir yang hanya terdiri dari 3 huruf saja, yang mana dengan wasilah zikir agung ini bisa mempercepat terkabulnya setiap hajat, setiap keinginan yang tersirat di dalam hati si pengamalnya. Mushonif menjelaskan, barang siapa yang menimpa kepadanya kesusahan ataupun kesedihan, kemudian dia menginginkan kesusahan dan kesedihan itu sirna, menginginkan supaya datang kemudahan dan kebahagiaan, atau barang siapa yang datang kepadanya kesempitan, sedang mengalami kefakiran, susah ekonomi, menginginkan terbukanya pintu kekayaan, pintu rezeki dari segala arah, atau sedang merasa takut terhadap musuh, kemudian dia menginginkan agar selamat dari kezoliman-kezoliman musuhnya, menginginkan supaya yang zolim terhadap dirinya hancur dan binasa, dan menginginkan hajat-hajatnya cepat terkabul, maka hendaklah dia bangun di tengah malam, kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahajud. Dan ketika dia selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, walaupun itu hanya 2 rakaat, hendaklah dia membaca zikir berikut ini. Dan tentunya dengan posisi menghadap kiblat, dan dengan penuh kehusyuan, dengan penuh kerendahan hati, dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zikir yang dimaksud adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Yahu, Yahu, Yahu. Kemudian ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai apa yang kita hajatkan, niscaya apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, apapun yang tersirat di dalam doa kita, insya Allah doa kita akan Allah ijabah layaknya kilat yang menyambar. Doa kita pun akan cepat diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, zikir ini diamalkan dengan bilangan 1511 kali, dan tentunya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, dan lebih sempurna lagi. Sebelum membacanya, sebelum berzikir akan lafaz ini, kita awali dengan membaca istighfar dengan bilangan yang kita kehendaki, baik itu 7 kali ataupun 10 kali ataupun lebih banyak. Kemudian setelah membaca istighfar, kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun lafal sholawatnya itu bebas, tetapi dengan bilangan 3 kali, 7 kali, 10 kali ataupun lebih. Kemudian barulah kita mengamalkan zikir berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yahu, 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 hingga mencapai bilangan 1511 kali. Kemudian ditutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adukan apa yang menjadi hajat kita, kita utarakan apa yang menjadi keinginan kita, dan kita sampaikan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, dengan wasilah zikir agung ini, apapun itu yang menjadi hajat kita, niscaya akan cepat terkabul. Dan seandainya kita sanggup istiqomah mengamalkan wirid ini setelah selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud, walaupun itu sholat sunnah tahajudnya hanya 2 rakaat, niscaya apapun keinginan kita, apapun yang tersirat di dalam hati kita, Allah akan memberikannya dan akan mengabulkannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.